Singapura merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Menurut data World Bank, pada tahun 2020, pendapatan per kapita Singapura tercatat sebesar 59,79 ribu dolar atau sekitar 800 juta rupiah. Angka pendapatan ini mengalahkan beberapa negara maju lainnya seperti Jepang, Perancis, bahkan Jerman. Padahal secara luas wilayah, Singapura tergolong negara kecil. Luas Singapura hanya 782 km persegi atau hanya sedikit lebih luas dari kota Jakarta yang memiliki luas 661 km persegi. Selain itu, Singapura juga termasuk satu dari 4 macan atau naga Asia selain Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. 4 naga Asia adalah julukan untuk negara yang menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pengembangan industri cepat pada awal tahun 1960-an hingga tahun 1990-an. Selain sektor ekonomi yang sangat maju, salah satu fakta menarik dari Singapura adalah sejarah reklamasi daratan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Reklamasi adalah proses menambah daratan baru dengan menimbun perairan sekitar. Terdapat beberapa cara untuk melakukan reklamasi. Cara paling sederhana adalah dengan mengimpor dan menimbun batuan besar atau semen ke perairan, kemudian menimbun tanah liat hingga mencapai ketinggian daratan yang diinginkan. Singapura telah melakukan reklamasi pantai sejak tahun 1962. Reklamasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan pertimbangan ekonomi bisnis di tengah wilayah daratan yang cukup sempit. Reklamasi pantai yang dilakukan pada hampir semua wilayah pantai Singapura telah berhasil memperluas wilayah daratannya. Padahal, pada awal kemerdekaan, Singapura hanya memiliki luas wilayah 581 km persegi. Namun pada tahun 2000-an, luas wilayah daratan Singapura telah mencapai 766 km persegi. Dan sampai saat ini, reklamasi tersebut terus berlanjut dan rencananya baru akan dihentikan pada tahun 2035. Proyek reklamasi tentu memerlukan material timbunan. Dan untuk perairan dangkal di sekitar Singapura, pasir merupakan opsi terbaik untuk reklamasi. Sayangnya, Singapura justru menggunakan terlalu banyak pasir sehingga menghabiskan stok pasir dalam negeri. Karena itu, mereka berusaha mengimpor pasir dari negara-negara sekitar demi memenuhi kebutuhan reklamasi. Sayangnya, seiring berjalannya proses reklamasi, sumber pasir bangunan semakin langka. Pada tahun 1997, Malaysia mengumumkan akan larangan ekspor pasir. Kemudian, pada tahun 2007, Indonesia juga melarang ekspor pasir ke Singapura. Larangan ini dipicu oleh terjadinya ketegangan antara Singapura dan Indonesia terkait pulau-pulau di antara kedua negara ini. Kabarnya, penambangan pasir hampir melenyapkan pulau-pulau tersebut. Padahal pada tahun itu, lebih dari 90% pasir impor Singapura berasal dari Indonesia. Larangan dari Malaysia dan Indonesia menaikkan biaya konstruksi, sehingga memaksa pemerintah Singapura untuk mencari sumber pasir baru. Singapura terus mencari sumber karena negara-negara tetangganya juga melarang ekspor pasir. Lalu pada tahun 2009, Vietnam mengikuti jejak Malaysia dan Indonesia dengan melarang ekspor pasir ke Singapura. Pada tahun yang sama, Kamboja juga melarang ekspor pasir, tetapi tidak secara total seperti negara-negara lain. Meski pasir dari dasar laut boleh diekspor,
Namun, pasir sungai tidak boleh lagi dikeruk dan diperjualbelikan. Beberapa sungai yang secara alami terisi endapan pasir karena dekat dengan laut dikecualikan dari larangan tersebut. Tetapi meski dibatasi, saat ini Kamboja merupakan pemasok pasir utama bagi Singapura. Sebagai pemasok 25% pasir Singapura di tahun 2010, Kamboja mengalami perubahan ekosistem yang drastis. Setelah Sungai Tata yang dikecualikan dari larangan mulai digali pada tahun 2010, jumlah tangkapan ikan, kepiting dan lobster warga setempat berkurang sebesar 85%. Jumlah wisatawan juga berkurang karena kebisingan proyek yang meningkat. Karena itu, warga Kamboja meminta penambangan pasir untuk dihentikan. Selain menimbulkan kerusakan ekosistem, reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tersebut menimbulkan dampak lain yang tidak kalah serius, yaitu terkait penentuan batas maritim antara Indonesia dan Singapura. Reklamasi tersebut menyebabkan batas maritim antara Indonesia dan Singapura bergeser ke arah selatan. Menurut hukum internasional, hal ini dimungkinkan karena batas maritim kedua negara belum selesai ditentukan dan dimungkinkannya Singapura menggunakan titik pangkal baru dari daratan hasil reklamasinya dalam penentuan batas maritim tersebut. Sedangkan batas maritim bagian tengah yang telah ditetapkan secara hukum tidak akan bergeser karena perjanjian tentang batas negara bersifat final dan tidak dapat diubah. Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran batas maritim antara Indonesia dan Singapura tersebut membawa keuntungan bagi Singapura, karena luas wilayah dan kedaulatan teritorialnya dapat bertambah. Dan sebaliknya, reklamasi pantai Singapura membawa kerugian bagi pihak Indonesia.